Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura raining. Tuh aku kasih lihat ya, tapi nggak gerimis kayak gitu loh, yang nggak raining deras banget tuh nggak kayak gini. Jadi, suasana di Singapura pada hari ini adalah mendung dan hujan rintik-rintik, tapi kecil ya, kayak gerimis-gerimis tuh. Kalian lihat di swimming pool itu ya. Tuh kan ada tik 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 kayak gitu kan. Nah, tuh. Nah, jadi itu lantai bawah juga basah-basah kayak gitu kan. Jadi, di Singapura pada hari ini tuh akan sharing kepada teman-teman dan ceritanya ini semalam aku di DM. Tapi sudah beberapa hari yang lalu juga ada salah satu mbak juga yang nge-DM kayak gitu dan aku akan ceritain yang semalam aja. Kayak gitu ya. Karena aku lupa mau kasih video ini ke teman-teman. Maksudnya mau sharing video ini tuh ke teman-teman lupa jadinya yang semalam aja aku ringkas jadi satu kayak gitu. Jadi mbaknya ini sudah di Singapura selama 6 tahun dan dia itu ikut asuransi. Oke. Asuransi ini dia berawal dari temennya. Kayak gitu. Temennya ini ngajak dia ikut asuransi, bahwa ada di salah satu asuransi lah ya. Aku nggak mau sebutin di sini karena takutnya nanti fitnah atau apa kayak gitu ya. Jadi aku cuman ngomong asuransi aja. Apapun jenisnya kalian yang penting hati-hati, jangan pernah ikut-ikutan yang kayak gitu ya. Jadi ceritanya di 3 tahun yang lalu mbaknya ini, enggak lah, 2 tahun setengah yang lalu, kayaknya 2 tahunan yang lalu itu mbaknya ini bertemulah dengan seorang teman. Nah, temennya ini ternyata ikut asuransi. Setelah temennya ini ikut asuransi, si mbaknya ini tuh diajak ikut masuk juga. Jadi asuransi ini untuk asuransi ceritanya asuransi jiwa ya, asuransi jiwa kayak gitu. Setelah asuransi jiwa, katanya asuransi sekaligus investasi gitu loh, katanya itu kayak gitu ya. Aku pahamnya tuh kayak gitu. Jadi yang mana yang benar aku nggak ngerti juga. Setelah aku telusuri, ternyata ini ada beberapa mbak yang DM itu waktu dulu-dulu itu. Sama juga seperti ini ceritanya, mbak ini ikut asuransi gitu, maksudnya si mbaknya ini sudah mempunyai 2 anak dan ikut asuransi ini. Asuransi ini katanya suruh kayak sistem nabung kayak gitu. Ya, sistem nabung selama 2 tahun. Setelah nabungnya misalnya ada yang bertahap-tahap, ada yang nabungnya 600, ada yang nabungnya 400. Berbeda-beda kayak gitu ya. Setelah ini ceritanya tuh cerita singkatnya, setelah ini asuransi selama kamu ikutnya berapa tahun, misalnya ada yang paketnya 1 tahun, 2 tahun, ada juga yang 3 tahun dan seterusnya. Kamu pilih yang 1 tahun apa 2 tahun gitu. Nah, si mbaknya ini kebetulan ikut yang 2 tahun. Dan di dalam perjanjian tersebut, perjanjiannya aku juga nggak ngelihat kertasnya, cuman dari omongan aja kayak gitu, ada seminarnya, ada perkumpulannya kayak gitu. Di perjanjiannya ini tuh kata si mbaknya tadi bahwa aku harus nabung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun itu nanti bisa diklaim balik. Kayak istilahnya kayak nabung kayak gitu loh. Misalnya 600 ya, 600 tuh selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun 2 tahun, setelah 2 tahun kamu nanti akan bisa klaim balik uang kamu. Uang kamu akan balik lagi. Katanya tuh kayak gitu ya, yang saya tangkap intinya kayak gitu. Setelah terjadi selama 2 tahun, berjalan 2 tahun setengah ya, mbaknya ini kan ambil yang 2 tahun. Nah, in the end waktu mau klaim si asuransi ini itu katanya kamu belum memenuhi syarat, harus bayar lagi katanya untuk mengeluarkan uang yang ada di asuransi tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Setelah kejadian beberapa kali tetap saja kayak gitu, sudah 2 tahun setengah hampir 3 tahunan kayak gitu, berlangsung aja terus kayak gitu. Diklaim katanya belum bisa, diklaim katanya belum bisa. Barulah mbaknya ini sadar bahwa dia itu tertipu kayak gitu. Jadi dari mbaknya ini itu bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya.
Dan mbaknya ini tuh kalau dapat temen, katanya tuh kalau dapat temen kamu akan dapat bonus kayak gitu. Kayak sistem kaki-kaki kayak gitu dulu-dulu tuh ada sih kayaknya yang kayak gold quiz atau apa-apa kayak gitu loh teman-teman ya. Mbaknya ini sistemnya juga kayak gitu. Nanti kalau dia ngajak temen nanti dia dapat bonus lagi. Dapat temen dapat bonus lagi. Kayak gitu dan seterusnya gitu. Nggak tahu bonusnya berapa karena mbaknya ini belum pernah dapat bonus. Kayak gitu. Jadi kayaknya scam ya teman-teman, kayaknya kayak gini-gini itu scam ya teman-teman ya. Jadi di sini buat pelajaran buat kita semuanya ya, jangan mudah percaya apapun bentuk asuransi itulah ya teman-teman. Gak usah ikut-ikutan yang sok-sokan kayak gitu di sini di luar negeri itu. Kita cukup bekerja, fokus dengan kerjaan kita, fokus cari duit. Jangan malah ngeluarin duit gitu. Malah yang lebih parah lagi teman-teman ya, kalau si asuransi ini nanti kamu kontraknya 2 tahun, setelah 2 tahun kamu bisa ngeklaim, itu langsung cair. Tapi kenyataannya zero ya teman-teman, kenyataannya tuh kosong zong gitu. Namun kalau kamu nggak mau ngeklaim, nah kamu akan mendapatkan bunga dari asuransi kamu kayak gitu tuh ceritanya tuh kayak gitu. Kamu duduk manis di rumah sudah dapat duit tiap bulan masuk ke rekening kamu. Jangan pernah percaya apapun hal itu semuanya scam orang mencari duit ya teman-teman, karena kebanyakan di pikiran banyak-banyak kalangan, di pikiran kalangan yang atas-atas kayak gitu itu kalau helper pembantu kayak gitu tuh mudah di apa ya, mudah dioyai gitu loh teman-teman, maksudnya mudah di manipulasi gitu loh, kayak bodoh lah istilahnya tuh kayak gitu loh teman-teman. Jadi sebelum kejadian ini menimpa kita semuanya, makanya aku sharing di sini dan semoga itu bermanfaat ya teman-teman ya, agar kita lebih berhati-hati dengan segala-segala resiko yang ada di luar negeri. Yang penting kalian hanya cuma fokus bekerja, ngumpulin duit, masukkan ke Bank Indonesia. Sudah itu aja. Yang lain-lainnya nggak usah sok-sokan deh, nggak usah sok-sokan ikut ini, ikut itu, nggak usah. Daripada nanti kalian menyesal, daripada kalian nanti ujung-ujungnya itu keluarin duit. Kalian ke luar negeri itu kepingin nyari duit yang banyak, tidak ngeluarin duit, gitu kan? Gitu. Jadi dari kasus mbak-mbaknya ini, aku sharing di sini agar kita semua lebih berhati-hati dan jangan sampai menimpa kita semua ya teman-teman. Jadi semoga informasi dari Inem ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nantikan video atau sharing dari teman-teman para helper di Singapura yang lainnya di next video. Jadi kalau teman-teman ada komentar atau apa atau pertanyaan apa bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena nanti kalau aku ada waktu insya Allah aku akan balas ya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.